maka muslim yang mengadakan bepergian jauh sejauh 90 km ke atas dengan perjalanan yang bukan dosa, bisa aja perjalanan wajib kayak menuntut ilmu, bisa aja perjalanan sunat kayak kita mau silaturahim, bisa aja perjalanan boleh kayak orang dagang, bisnis, maka cara sholatnya diperkenankan oleh agama dengan 4 cara. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat sehat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat Reaksi DS yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang penuh rahmat dan kemudahan dalam berbagai kondisi dan keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada hamba-hambanya agar tetap dapat menjalankan ibadah dengan baik tanpa mengalami kesulitan. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan sholat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu mengerjakan sholat jamak dan qashar. Namun, masih banyak kaum muslimin yang belum memahami kapan sholat boleh dijamak dan kapan boleh diqashar. Bagaimana tata caranya dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, pada video kali ini kami akan menayangkan video yang bersumber dari RTQ TV dengan narasumber Bapak Kiai Haji Fakhrudin Al-Bantani. Di sini akan membahas secara lengkap dan mudah dipahami tentang tata cara sholat dalam perjalanan, meliputi pengertian syarat, ketentuan, serta praktek melaksanakan sholat jamak dan qashar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga dengan pembahasan ini kita dapat memahami dan mengamalkan kemudahan yang Allah berikan. Dan saya ingatkan bagi sahabat Reaksi DS yang belum sholat, sholatlah terlebih dahulu, karena sholat itu lebih penting. Mari kita simak videonya. Sholat jamak qashar bagi seorang muslim yang mengadakan bepergian jauh. Bepergian jauh itu minimal 90 km ke atas. Semacam dari sini mau ziarah ke Cirebon. Cirebon ada nggak 90 km? Oh, lebih. 90 km, maka muslim yang mengadakan bepergian jauh sejauh 90 km ke atas dengan perjalanan yang bukan dosa, bisa aja perjalanan wajib kayak menuntut ilmu, bisa aja perjalanan sunat kayak kita mau silaturahim, bisa aja perjalanan boleh kayak orang dagang, bisnis, maka cara sholatnya diperkenankan oleh agama dengan 4 cara. Disebut 4 model cara sholatnya bagi orang yang bepergian jauh sejauh 90 km ke atas dan bukan maksiat perjalanannya, maka diizinkan mengerjakan sholat dengan 4 cara atau 4 model. Yang pertama namanya tamam. Apa itu tamam? Normal. Zuhur di waktu zuhur 4 rakaat, habis itu pergi lagi. Asar di waktu asar 4 rakaat, habis itu pergi lagi. Maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, habis itu pergi lagi. Isya di waktu isya 4 rakaat. Ini kayak biasa di rumah, namanya disebut tamam. Yang kedua adalah qashar. Boleh sholatnya diqashar. Apa itu diqashar? Dipangkas 50% rakaatnya tanpa menggabungkan waktu.
namanya qasar. Qasar itu memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat tanpa menggabung waktu, namanya qasar saja. Qasar saja. Contoh, kita ke Cirebon ketemu dohor di Kerawang, ya kita berhenti sholat dohor 2 rakaat. Sholat dohornya 2 rakaat. Niatnya begini, usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur, sholat fardu zuhur 2 rakaat diqasar menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ini qasar. Habis ini salam, pergi lagi, ketemu asar, berhenti lagi di waktu asar dengan niat usolli fardul asri raka'ataini qasran mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat salat fardu asar 2 rakaat diqasar menghadap kiblat ada karena Allah Ta'ala. Ini ada aturannya. Untuk qasar yang harus dicatat, diantaranya tidak boleh kita bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam, yang sholatnya normal, walaupun sesama teman perjalanan. Enggak boleh, apalagi sama orang kampung. Artinya orang kampung, orang situ gitu. Lagi ada orang sholat dohor, kita pengen qasar makmum sama dia, maka qasarnya batal, sholatnya enggak, qasarnya batal. Umpama nih, saya dari Jawa mau ke Lampung, mampir di teman kita di Karangtengah lagi sholat dohor, Ustaz Ali imamnya, maka saya makmum sama dia, batal qasarnya. Jadi walaupun saya sholat fardu dohor 2 rakaat di qasar, enggak jadi. Beliau 2 rakaat diri, kita juga wajib diri, karena qasarnya enggak jadi. Kenapa? Karena enggak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam, normal, termasuk sama teman kita. Kalau tadi Ustaz Ali jelas orang kampung situ, nih kita sama teman kita bareng-bareng dari Jawa, cuman kita pipis dulu, jadi teman kita cuman wudhu, kita nggak tahu dia sholatnya tamam apa qasar, kita nggak tahu, dia nggak pakai nanya lagi, pakai pengumuman. Jadi kita makmum aja sama dia, kita sholatnya qasar, pikir kita udah ngaji, kita qasar, ternyata imamnya tamam, sama-sama perjalanan, maka qasar kita batal. Karena orang yang sholat qasar dalam Fathul Qorib, wa an la yutim wa an la yaqtadiya bimutimmin, tidak boleh kita bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam walaupun sesama perjalanan. Ingat, yang bisa diqasar sholat yang 4, Zuhur, Asar, Isya. Maghrib nggak bisa, nanti 1,5 maghrib. Subuh nggak bisa, 1 doang. Jadi yang bisa qasar Zuhur, Asar, Isya, qasar. Jadi qasar itu memendekkan sholat yang 4 menjadi 2 tanpa menggabung waktu, tanpa menggabung sholat dalam satu waktu. Itu namanya qasar saja. Itu qasar, itu begitu. Minimal perjalanan 2 marhalah. 1 marhalah itu 45 km, 2 marhalah 90 dah. Begitu. 90. Bagaimana kalau kita naik pesawat ke Surabaya? Kan sebentar juga. Ya biar kata sebentar, nggak apa-apa. Begitu. Itu kemurahan dari Allah. Silakan qasar begitu, nggak apa-apa. Ketiga, jamak saja. Jamak saja. Apa tuh jamak? Jamak itu menggabung 2 waktu sholat, menggabung 2 sholat
menggabung dua solat dalam satu waktu, menggabung dua solat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rokaat, namanya jamak. Menggabung dua waktu, dua solat dalam satu waktu tanpa mengurangi jumlah rokaat, namanya jamak. Sama kaul mu'tamad kudu 90 km, tapi ada kaul dhaif enggak 90. Kalau jamak mau boleh, andai 30 dari sini Depok gitu, masih ada pendapatnya dari ulama untuk jamak. Jamak tanpa kosor nih, jamak aja, jamak aja. Bagaimana kalau sholatnya ditarik? Yang bisa dijamak nih dohor, asar, maghrib bisa. Ini yang bisa dijamak. Sholat yang bisa dijamak dohor, asar, maghrib bisa. Yang nggak bisa dijamak, isya subuh nggak ada, subuh dohor nggak ada, asar maghrib nggak ada, nggak boleh dijamak. Yang bisa dijamak dohor, asar, maghrib bisa. Artinya kalau sholat asarnya ditarik ke dohor, namanya jamak takdim, namanya jamak takdim. Apa jamak takdim? Bila sholat asar ditarik di waktu zuhur, atau bila sholat isya ditarik di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Bila dimundurkan sholat duhur di waktu asar, namanya jamak takhir. Sholat maghrib di waktu isya, namanya jamak takhir. Takhir itu dimundurkan, takdim ditarik, dimajukan. Itu jamak takdim. Niatnya ada aturannya. Kalau jamatu takdim, wajib yang dikerjakan duluan adalah sholat yang punya waktu. Dohor, wajib dohor dulu. Enggak jadi kalau asar dulu baru dohor, jamak takdim. Dua, ini saya singkat apa yang ada di dalam Fathul Qorib, atau ada di dalam Kasyifatus Saja Syekh Nawawi Al-Bantani juga, dari pertanyaan saudara kita ini. Dua, sesudah kita wajib memulai dengan yang punya waktu, wajib mualat. Habis adzan dohor, habis adzan dohor, habis sholat dohor, enggak boleh ba'diyah duhur, tapi boleh qomat saja. Qomat habis sholat duhur, salam, diri lagi qomat, baru sholat asar. Itu namanya jamak takdim. Begitu, jamak takdim. Habis sholat maghrib enggak boleh ba'diyah maghrib, tapi langsung sholat isya. Nanti bagaimana qobliyah ba'diyahnya? Jadi habis sholat isya, salam, bangun lagi, sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, bangun lagi sholat qobliyah isya, bangun lagi sholat ba'diyah isya. Kalau kayak begitu tuh saudara masuk surganya duluan. Hebat banget, luar biasa itu kalau diamalin. Itu kayak begitu. Hah? Oh, rajin ya. Emang itu aturannya. Itu aturannya. Nah, itu jamak takdim. Yang ketiga, kudu baqa'us safar, kudu masih ada perjalanan. Kalau udah enggak, batal jamaknya. Saudara udah jamak takdim, ya, di Surabaya, dohor sama asar, pulang kemari ke Karangtengah, nyampe tengah 3 sedali, tengah 3, udah sholat dohor belum?
Kita udah belum? Sholat asar kita hah? Hah? Nih dengerin, kita dari Surabaya, dengerin nih, kita dari Surabaya, sholatnya jamak takdim, dohor baru asar, terbang ke Jakarta, nyampe Karangtengah tengah 3, nyampe Karangtengah tengah 3. Pertanyaannya, kita udah sholat dohor belum? Sholat asar? Udah. Hah? Iya itu, kita udah sholat asar belum? Hah? Udah apa belum? Udah. Di mana? Di Surabaya udah sholat asar. Nyampe tanggal 3, datang ada asar di Muflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bang asar. Gua mau udah begitu. Ini salah. Karena kita udah habis perjalanan. Udah habis perjalanan. Asar belum masuk, asar belum, maka nanti jamanya batal. Asar wajib sholat di Muflihun, kecuali saudara masih di jalanan, nyampe Muflihun jam 4, begitu namanya kita udah lewat, itu enggak perlu sholat asar lagi. Paham nggak tuh? Baik, ini namanya jama takdim. Bagaimana cara niatnya? Ini biar benar. Cara niatnya jama takdim, ini jama doang nih ya. Jama doang. Jama doang. Cara niatnya dohor sama asar dah contohnya ya. Berarti usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu dohor 4 rakaat di jama takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Itu niatnya begitu ya. Kalau jadi makmum, imam gitu. Udah selesai nih sholat dohor 4, sholat dohor 4, saudara salam bangun qomat, sholat asarnya niatnya biasa kayak di rumah aja, kayak biasa. Bagaimana niat asarnya kalau di rumah? Usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Enggak perlu ngomong jama-jama, enggak perlu, karena yang diwajibkan niat jama di sholat pertama. Sholat kedua enggak usah disebut, biasa aja, normal aja. Begitu maghrib, usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an mal isya'i jama takdimin adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat di jama takdim dengan isya karena Allah Ta'ala beda. Maka udah 3 rakaat, salam bangun qomat, saya sholat fardu isya 4 rakaat ya karena Allah Ta'ala, ada karena Allah Ta'ala. Niatnya biasa, nggak perlu saya seperti isya berangkat di jama takdim, nggak usah, wong udah niatnya di yang pertama. Itu namanya jama takdim. Lalu jama takhir. 2 di antara syarat jama takhir. Yang pertama, kudu niat menjama pada waktu sholat pertama. Apa itu niat menjama? Jadi waktu dohor, ini dohor nih, kita pasang di hatinya nawaitu ta'khirad duhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Bahasa ini saja, bahasa Arab bu yang ngapalnya. Aku niat menunda sholat duhur untuk dikerjakan di waktu asar demi jama takhir karena Allah Ta'ala. Tuh di waktu dohor pasangnya. Aku niat menunda sholat duhur, tinggal diganti sholat maghrib berarti, ya kan? Duhurnya diganti maghrib kalau maghrib bisa.
Aku niat menunda sholat duhur di waktu isya, di waktu duhur, di waktu asar. Aku niat menunda sholat duhur di waktu asar untuk di jama takhir karena Allah Ta'ala. Itu waktu zuhur, datang asar, udah jam 4 nih, nyampe rest area. Bagaimana sholatnya? Normal, niatnya, saudara normal. Sholatnya nggak ada sebut-sebutan. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin musafir qiblati, usolli fardhu asri arba rakaatin. Normal aja, nggak ada. Saya sholat fardhu dhuhur 4 rakaat di jama takhir, nggak usah. Wong niatnya udah, niat di waktu duhur. Niatnya di waktu duhur atau niatnya di waktu maghrib kalau isya. Jadi kalau jamaah takhir niat sholatnya normal kayak biasa di rumah, karena niat jamaknya di waktu sholat pertama. Cara niatnya nggak perlu saudara menyebut niat saya aku niat sholat fardhu dhuhur 4 rakaat di jamaah takhir, nggak ada kayak begitu, nggak ada, nggak perlu begitu. Tuh jamak doang namanya. Nah, kalau ngomongin jamak, saudara, ini masih ada tawar menawar di ulama. Kalau qasar nggak ada, qasar murni 90 km ke atas. Tapi kalau jamak doang masih ada pendapatnya, biar safarnya qasir, biar perjalanannya pendek dari sini ke Depok gitu, masih ada kelonggaran menjamak. Seperti macet kan begitu ya, itu ada. Yang penting enggak dibiasakan kayak jadi pengantin gitu. Jadi pengantin hajatan di kampung. Di kampung tuh mulai jam 7 SD selesai. Apa tuh SD selesai? Sampai dengan selesai apa ya? Selesai apa? Hah? Selesai tamu. Jam berapa tamunya? Orang jelas. Kalau yang jadi pengantin tuh di kampung nih, hajatannya bukan di gedung. Dari pagi sampai malam itu di jamaah aja sholatnya. Jamaah doang nih boleh, masih ada dalilnya banyak. Syekh Yusuf Al-Battah menuliskan di dalam kitabnya panjang lebar terkait kebolehan yang kayak begini. Jamaah doang nih, jamaah doang bagi orang yang kayak jadi pengantin. Karena jadi pengantin nggak bakal dibiasakan. Yang kedua mengumpet-ngumpet ya kan. Yang kedua rame-rame mengumpet-ngumpet ya. Ngumpet-ngumpet tuh. Jadi ya nggak apa-apa. Jamaah aja. Yang kayak begitu. Daripada dia ninggalin sholat. Begitu. Jadi dohor pas gak mau ganti baju, ganti bedak kan duitnya kurang ya kan. Udah di jamaah aja. Dengan asar jamaah takdim, jadi asar udah enak. Maghrib mau ganti baju jadi pengantin nih, pengantin baru, jamaah aja jadi isya langsung aja tempur main bola dah. Tahu main bola juga ini. Tuh yang ketiga, jadi boleh sholat tamam, boleh qasar saja, boleh jamak saja, boleh jamak plus qasar. Yang keempat, boleh jama juga, qasar juga. Ingetin bagi yang haji, dari Mekah menuju Arafah cuman 25 kilo, maka jangan jama qasar. Yang haji itu di Arafahnya jangan jama juga, qasar juga, jangan. Jama aja boleh, karena 25 kilo kan boleh tadi. Jangan jama qasar. Siapa tuh yang jama qasar di Arafah itu? Waduh, dia ndak ada. Jama qasar tuh li ajli safar, la li ajlin nusuk indal madhab. Itu begitu. Maka bagaimana jamak qasar? Ya udah digabung dohor sama asar, peraturan jamak, peraturan qasar dimasukin. Sehingga kalau jamak takdim, jamak qasar, saya sholat fardu zuhur 2 rakaat di qasar dan di jamak takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Salam 2 rakaat, bangun lagi qomat, tinggal niat saya sholat fardu asar 2 rakaat di qasar karena Allah Ta'ala. Itu namanya jama takdim qasar. Jama takhir qasar
Dohor ke asar. Waktu dohor aku niat menunda sholat dohor di waktu asar demi jama takdim karena Allah Ta'ala. Lalu masuk asar tinggal niat saya sholat fardu dohor 2 rakaat di qasar karena Allah Ta'ala. Salam bangun lagi asar. Kalau jama takhir boleh mana aja, asar dulu boleh baru dohor, dohor dulu boleh baru asar. Kalau jama takhir, maghrib dulu boleh baru isya, isya dulu boleh baru maghrib. Mana enaknya menurut kita. Ini gambaran yang panjangnya bisa dilihat di dalam Fathul Qorib, Bajuri atau Kasifatus Saja dari 4 macam model. Singkatnya, bagi orang yang bepergian jauh diperkenankan dengan syarat-syaratnya melaksanakan sholat 4 model. 1 tamam kayak di rumah, 2 qasar saja, 3 jama saja, 4 jama plus qasar. Yang mananya saja silahkan. Ini namanya kelonggaran daripada agama, keringanan dari agama. Orang bepergian jauh, waktunya stret, sempit, dikejar-kejar dengan durasi yang ada, sehingga Islam tidak kaku di dalam ajaran-ajarannya. Kurang lebih ini yang bisa saya menjawabnya. Moga bisa difahami terkait jama' qasar dan jama' plus qasar serta sholat tamam bagi musafir. Sahabat Reaksi DS, itulah penjelasan tentang sholat jamak dan qasar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.